yang kedua Pak ya, yaitu fase do. Do itu adalah fase pada saat kerja sama. Betul nggak? Ayo ingat lagi. Ya. Fase do adalah fase saat kerja sama. Apa yang didapatkan pada fase do? Tujuannya adalah kesempatan untuk memberdayakan. Berarti yang tadi loh, 4 sikap dasar tadi loh, attitude tadi. Pada saat kerja sama, yang diharapkan adalah kesempatan untuk memberdayakan anggota tim kita. Ya. Dan kita tahu fase do itu adalah customer dari fase plan. Agar fase do itu bisa berjalan ya dengan baik, mulus, lancar, maka perlu ada namanya apa tadi Pak? Komitmen. Ketika ada komitmen, maka di situ responsibility, tanggung jawab itu akan hadir sehingga fase do bisa terlaksana dengan ya. Oke. Fase do adalah fase yang dilakukan pada saat kerjasama, kesempatan untuk memberdayakan. Nah, dua kita atau anggota tim. Nah, ini sebuah analogi yang menggambarkan hubungan antara plan dan do. Pada fase plan tadi kita sudah menetapkan time frame ya, langkah-langkah yang akan kita buat sehingga kita bisa mencapai bintang yang kita tuju ya, sasaran yang akan kita capai ya. Kita akan menyasar pada bintang yang kita tuju. Apa yang Bapak dapatkan ketika kita berada ke dalam fase do? Ternyata di sini baru kita melakukan evaluasi. Apa yang terjadi? Cukup jauh nih antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di sini. Oke, jadi ini menyatakan dalam bintang yang kita sasar, ini jangan sampai kita berada pada kesasar bintang yang lainnya. Itu ya, maksudnya ya Pak ya. Jadi ketika kita mengalami evaluasi, maka di sini begitu jauh penyimpangannya. Maka sini ibaratnya nasi sudah menjadi buru-buru. Tetapi kalau kita turun ke belakang, cukup jauh juga nih gapnya. Kita sudah enggan, sudah putus harapan untuk mengembalikan lagi kepada bintang yang kita tujukan. Sehingga apa? Mana lebih bagus ketika kita melakukan ya pengawasan atau pengendalian ketika berada setiap saat kita melakukan koreksi, oh terjadi kesalahan ke depan, naik lagi kesalahan menyimpang lagi, kita perbaiki sehingga kita mencapai bintang yang kita. Nah, bagaimana cara pengendalian yang baik adalah pengendalian itu dilakukan sejak awal, selama proses dan sampai akhir. Jangan sampai tadi Bapak melakukan pengendalian langsung aja di sisi akhirnya, sehingga apa? Bisa terjadi jarak yang begitu jauh antara realitas dengan harapan. Kita nih agak suka, sehingga Pak Bapak melakukan pengendalian setiap saat, awal proses dan juga akhir. Bagaimana cara melakukan pengendalian tadi? Ya, Bapak mesti meyakinkan bahwa ini berjalan sesuai dengan sprint yang ada, yaitu sesuai dengan on the track, tetapi tidak on the spot. Oke nggak? Jadi kalau kita itu memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan time yang kita buat pada fase plan tadi, maka kita harus melakukan pengontrolan, pengendalian setiap saat. Sekarang pertanyaan, Bapak sebagai atasan punya nggak waktu setiap saat tadi melakukan pengendalian? Nggak punya. Ya nggak punya.
kita diharapkan melakukan pengendalian setiap saat supaya on the track, tapi juga kita nggak boleh melakukan pengendalian hanya spot-spot tertentu. Ya, oh saya mau mengendalikan, saya mau kontrol katakanlah 3 bulan lagi lah, 6 bulan lagi lah. Ya tadi ketika bapak ngomong seperti itu, maka bisa terjadi penyimpangan yang cukup jauh antara rencana kita dengan aktual. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa monitoring setiap saat agar on the track? Betul? Yang jelas, Bapak melakukan yang namanya pembangunan infrastruktur di sini. Jadi ada mekanisme yang harus kita bangun, mekanisme komunikasi. Kita buat hubungan bersahabat, memberikan teladan dan menegakkan kedisiplinan. Nah, ini kita buat infrastruktur tadi, kita akan buat yang namanya second man. Kebayang? Jadi supaya dia bisa on the track project kita bisa monitoring setiap saat, maka yang utama adalah kita buat dulu sistemnya. Ya, jadi kita buat tunjuk anak buah kita salah satu untuk melakukan pengontrolan setiap saat tadi. Maksudnya tunjuk tim leadernya. Tapi ya, jadi dia adalah perpanjang tanganan kita dalam proses pengendalian untuk proyek tersebut. Kopi yang berdiri Pak. Nah, ketika kita buat second man, orang yang kita bisa percayai gitu loh, untuk mengawasi proyek tersebut, maka setidaknya kita harus buat dia mampu dulu, memiliki kemampuan supaya dia bisa mengendalikan tadi. Tetapi mampu tersebut cukup tidak? Tidak cukup. Dia harus mampu dan juga dia harus mau. Untuk apa? Untuk berani mengambil keputusan, dan itu kita bantu untuk mendorong. Paham ya Pak ya? Saya ulang kembali, agar pada fase dari berjalan dengan lancar sesuai dengan tracknya rencana plan tadi, maka kita harus memastikan itu berjalan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan, maka kita bisa langsung kembalikan lagi sesuai dengan track, dan terus dimonitoring, dikendalikan setiap saat. Kita nggak bisa monitoring setiap saat, maka kita buat second man, orang kepercayaan untuk mengawasi itu, dan itu kita buat dia mampu dan kita buat dia mau. Supaya dia mampu, maka kita berkali dia. Satu adalah knowledge-nya, kita berkali skill-nya, attitude-nya, dan sifat kepemimpinan. Dan itu dia mampu. Sedangkan buat dia mau mengambil keputusan. Kebayang Pak? Bapak pernah melihat ada atasan kita nih ya, dia dekat kepada salah satu rekan kita. Bisa jadi yang dekat dengan bos kita itu adalah orang yang akan dikader, menjadi orang kepercayaannya, penerusnya. Bisa jadi bapak aja ya, jadi bapak loh yang dekat dengan atasan bapak. Bisa jadi itu adalah proses kaderisasi. Dia minta bantu kepada anak buahnya untuk mengontrol satu kegiatan atau assignment. Oke Pak ya? Oke ya, jadi itu untuk D2 dan D4. Nah, agar tadi komunikasinya bisa bisa berjalan dengan baik ya pada fase itu tadi, maka kita sebagai atasan kita membangun yang namanya infrastruktur ya. Bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa, di sini mencirinya adalah ciri dari pemimpin sejati ya. Dikatakan ini bahwa ketika kelancaran proyek itu 80% sampai dengan 100%, tugas dari seorang atasan atau leader itu masuk ke dalam adalah sifatnya adalah delegasi. Jadi leader itu hanya nanti berkecimpung dalam proses pada fase plan dan fase cek saja. Jadi itu dia nggak ikutan. Kalau mengalami kelancaran 80 sampai dengan 100%. Ya. Oke, jadi kita hanya mendukung saja. Jadi
Jadi seorang atasan hanya menerima report saja, tugas jawaban. Tetapi ketika kelancaran itu turun menjadi 50 sampai dengan 80%, di sini atasan harus terlibat aktif. Maka di sini gaya kepemimpinannya dia sudah bersifat partisipatif, ikut ya ke dalam fase plan, check, dan juga action. Sehingga dia ketika dia masuk, dia menerima konfirmasi, semuanya minta persetujuan kepada dia untuk melakukan segala sesuatu. Dia contohnya kayak Pak ya, kalau Pak Del itu kan terserah kamu lakukan, kan gitu ya. Oke, masuk ke sini, tapi dia perlu ada namanya ya komitmen. Oke, yang lebih sulit lagi ketika kelancaran itu kurang dari 50%, disitulah atasan mengambil alih. Sifatnya partisipatif juga, tapi dia melaksanakan semua fasenya, hadir di setiap fasenya, pada fase plan, do, check, dan juga action. Oke, di sini dia sebagai seorang konsultan dalam kategori ambil alih ataupun take overnya. Ketika itu sudah kembali lagi kepada tracknya, maka dia kembali lagi ke dalam fase pemberian teladan, kemudian memberikan masuk ke fase delegatif. Ini tercantum di dalam atmosfer, di dalam perilaku D3 dan juga D5. Ini lebih kepada aspek taksnya, ini lebih kepada aspek people. Nah, apa yang harus dikeluarkan dari anak buah kita itu berada di behavior inisiatif. Maka kita bantu kepada anak buah kita ya, untuk melakukan atau membuat alat umpan balik otomatis. Jadi ketika terjadi kesalahan, maka kita bisa tahu sesuatu sedang terjadi. Ada yang namanya Popayoke, ada namanya Andok, ada namanya mana-mana. Begini contohnya. Ketika seorang operator kan disarankan menggunakan ekonomi mood, ya targetnya 50%. Coba ya, itu nanti bisa didownload melalui data GIS. Nah pertanyaannya, kita bisa tahu dari mana nih operator sudah melakukan penggunaan fungsi ekonomi mood pada hari ini. Kalau kita nggak punya yang namanya alat umpan balik ini, kita akan tidak bisa tahu sejauh mana dia menggunakan ekonomi mood. Ya, paling tidak kita bisa menurut dari data PNS, kita lihat bisa ketahuan harga sudah menjadi gugur. Tapi kalau kita bisa melakukan pengendalian setiap saat, ada tuh 5 fase coba. Ada lampu dari fase di bagian atas, kemudian bisa format, bisa melihat dari jarak jauh. Oh, lampunya hidup, berarti ekonomi moodnya sedang dipekerjakan. Oh, kalau lampunya mati, dia tidak menggunakan ekonomi mood alias power mode. Situ adalah contoh dari alat umpan balik otomatis. Bisa kebayang arti kata umpan balik otomatis. Sebagai contoh lagi, ketika kita masuk ke dalam swalayan ya, ataupun mall, antara masuk dan keluar dibuat berbeda jalannya ya, supaya tadi tidak bertabrakan, dan juga kita diarahkan agar semuanya bisa kita lewati, ya, dan bisa diakses. Itu salah satu cara untuk alat umpan balik otomatis. Tapi yang lebih tepatnya kalau saya contohkan real tadi di dalam aplikasi produksi adalah penggunaan ekonomi atau penggunaan ARSC. Ketika turunannya begitu jauh, ini dia guling atau enggak, itu kita bisa buat alat umpan balik. Nah, ketika kita sudah buat alat umpan balik, udah disediakan nih, ya, lampu indikator penggunaan eco lamp, nggak dia gunakan juga, apa yang harus lakukan supaya on the track tadi adalah kita tegaskan kepada mereka mesti dilakukan supaya proyek kita on the track. Bisa kebayang
punya project untuk menurunkan fuel consumption, ya. Salah satunya misalkan membuat gridnya jadi lebih landai, membuat rolling resistennya antara 4% gitu ya, kemudian payloadnya ya, muatannya dibatasi, nggak boleh lebih dari antara 100 ton, kemudian 75 penggunaan ya, itu kita pantau, kita buat supaya ini bisa berjalan dengan baik. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat alat otomatis. Itu contoh. Untuk goal project kita bisa tercapai itu, maka kita buat itu. Ya bayangin kalau kita sudah buat itu tetapi ternyata nggak dilakukan, apa harus tegas. Contoh lagi begini, sering terjadi insiden kecelakaan, maka ada inovasi yang dilakukan. Bisa jadi dia kecelakaan karena dia udah fatiguh. Udah dilakukan caranya misalkan pengaturan waktu kerjanya, pengaturan waktu istirahatnya, kemudian ada monitoring setiap saat. Jadi monitoring satu ada kamera yang dipasang di kabin itu melihat retina mata. Ya, kalau retina matanya sudah mengalami rasa kantuk jam gitu ya, itu bisa kebaca, langsung ada warning untuk dia segera bangun atau diinformasikan kepada orangnya ini sudah mati. Kalau diteruskan bisa berbahaya. Itu sebuah alat cepat balik secara otomatis. Bayangkan ya. Jadi dalam prosedur supaya dia on the track, maka Bapak melakukan pengendalian setiap saat. Jadi Bapak tidak bisa lakukan, Bapak harus buat segmen tadi dan membuat umpan balik ya. Sehingga kita bisa menggambarkan secara akhir pada fase redu hasil yang akan kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi gimana caranya? Dari sisi task tadi kita melibatkan ya orang ya, agar dia mampu dan mau menjadi segmen kita. Tetapi kita tidak terlepas tangan untuk tidak memberi dia kemampuan peningkatan kompetensinya ya. Kita lakukan itu. Kemudian ya dari segi people-nya, maka kita ciptakan infrastruktur yang membangun komunikasi, hubungan bersahabat, kemudian keteladanan dan juga menjadi disiplinan. Sedangkan yang harus kita evaluasi dari bawah kita adalah dedikasi yang harus mereka keluarkan. Dedikasi. Jadi ketika ada alat umpan balik tadi kita lakukan, dia lakukan, maka itu sangat membantu dan perlu dedikasi untuk melakukan. Coba ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Ada fase dulu yang kita katakan adalah getting commitment. Kita perlu dedikasi dari anggota kita dan kita bisa aplikasi penugasannya dan juga buat dukungan untuk orang-orang di sekitar kita. Detailnya tadi D1 ini membuat alat umpan balik secara otomatis. Kalau ini tidak dipindahkan, maka kita bisa buat penegasan ya. Kemudian pada D2 dan juga D4 ini lebih kepada aspek task tadi ya. Oke, kita buat segmen agar dia mampu, mau dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Kita dorong mereka ya kan, untuk berani ya, dan mau ya. Kemudian dari arah taksnya ya, taks people ya, maka dari segi taks ya, maka kita buat komunikasi ya, hubungan bersahabat, keteladanan juga kedisiplinan yang berada di D2 dan juga D3.